kalau kita mau belajar ya yang jelas kan teman-teman tuli yang mengajarkan, bukan kan. Kalau saya kan sebenarnya sebagai juru bahasa isyarat, artinya penghubung aja, bukan yang harusnya yang ngajarkan tuh tutornya itu adalah harusnya tuli. Nah, karena itu sebagai etika. Nah, etika yang mengajarkan tuh teman-teman tuli, bukan dari teman-teman dengar. Berarti kalau bisindo itu, maaf ya, bisindo itu ya lebih yang dipakai yang kesehari-harian gitu ya. betul, dan bisindo. lebih diperjuangkan dari teman-teman tuli. Nah, jadi Oh. karena kayak gini, kalau Sibi tadi tuh yang membuat teman-teman dengar. Nah, teman-teman tapi dengar. kalau Bisindo itu budaya atau yang membuat dari teman-teman tuli itu daerah setempat. Oh, iya. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang punya isyarat kan harusnya kan mereka yang membuat. Nah, makanya dari itu adanya wadah tadi Gerkatin tadi mengadvokasi, kemudian memperjuangkan penggunaan bahasa isyarat, khususnya sebenarnya di SLB. Ada beberapa SLB sih di Kalimantan Selatan ini yang menggunakan pembelajarannya sistemnya menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Itu salah satunya di SLB 2 Martapura. Nah, yang saya ketahui. Cuman mungkin yang lainnya belum diketahui, tapi rata-rata menggunakan SIBI karena sesuai dengan pemerintah ya, Kemendikbud, ya seperti itu. Ada yang memang menggunakan Bisindo, ada juga yang menggunakan SIBI. Nah, jadi SLB dan sekolah inklusi itu berdampingan. Nah, karena kan SLB kan sekolah khusus bisa dibilang ya. Kalau sekolah inklusi itu sekolah umum tapi menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, cuman ada tarafnya. Kalau SLB rata-rata dari jenis sedang sampai berat, kemudian kalau inklusi itu yang lebih keringan. Nah, yang bisa dibilang tuh masih bisa mengikutin lah. Nah, tetapi fungsinya ya tadi tuh adanya guru pendamping khusus atau GPK tadi. Nah, itu. Kalau SLB kan wali kelas ya sudah ya. Cuman kan itu guru khusus. Kayak misalnya kayak A kan khusus netra. Kalau yang B khusus tuli. Yang C ada khusus C itu grahita atau EQ-nya di bawah rata-rata. Nah, jadi ada jenis SLB-nya juga ada sekolah khususnya tadi itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, balik lagi kalau mungkin mereka tertarik nih mau belajar itu berarti lewat kalau di Kalsel sendiri nih Kak? Kalau di Kalsel kan memang ada Gerkatin kepengurusan dari Kalsel, ada juga dari kota. Nah, jadi sebenarnya teman-teman tuli itu bisa dibilang solidaritasnya tuh tinggi, kesetiaan kawannya itu tinggi. Jadi bisa aja kalau kita mau belajar ya yang jelas kan teman-teman tuli yang mengajarkan, bukan kan. Kalau saya kan sebenarnya sebagai juru bahasa isyarat, artinya penghubung aja, bukan yang harusnya yang ngajarkan tuh tutornya itu adalah harusnya tuli. Nah, karena itu sebagai etika. Nah, etika yang mengajarkan tuh teman-teman tuli, bukan dari teman-teman dengar. Jadi bisa hubungin Gerkatin tadi, ataupun mungkin di sekolah ada anak-anak siswa-siswa yang mungkin SMA, nah itu bisa kadang tuh mengajarkan juga, cuman mungkin pengalamannya lebih minim ya. Nah, seperti itu. Berarti memang gak harus ikut komunitas, tapi dengan teman-teman kerabat-kerabat yang berkebutuhan khusus juga bisa gitu. Iya, betul. Nah, kalau belajar bahasa isyarat sendiri itu ada tantangan terbesarnya gak sih Kak? Oke. Sebenarnya kalau pengalaman mirip seperti kita belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa? Pertama, kita harus bisa dibilang intens, iya kan? Contoh, misalnya kalau bahasa Inggris kan kita harus menghafal ini kosakata. Nah, begitupun dengan bahasa isyarat. Dengan cara apa kita? Dengan cara interaksi dengan teman-teman tuli. Nah, dari teman-teman tuli sering kita berinteraksi, kan cepat ingat ya. Semakin banyak interaksi gitu. Walaupun misalnya nggak bisa secara offline, bisa dengan VC. Nah, dengan VC kita bertanya nih, isyaratnya ini apa? Kan rata-rata kan teman-teman tuli ini bisa dibilang bersekolah ya, jadi sedikit banyak kalau kita nggak bisa pakai bahasa isyarat, kita bisa bertanya dengan tulisan. Nah, jadi selain isyarat sebenarnya kita komunikasi bisa dengan tulisan. Ya, kemudian gestur kita, kemudian oral. Nah, dengan oral kita pelan, ngomong pelan, itu
teman-teman tuli bisa membaca gerakan bibir kita. Oh. Nah, jadi mungkin dari mbak-mbak atau kakak-kakak itu misalnya kayak takut gimana sih cara berkomunikasi, bisa dengan oral tadi pelan-pelan saja. Tapi ya. Iya, jadi misalnya apa kabar ya, jadi sambil ekspresi, jadi disesuaikan dengan misalnya menanyakan apa kabar, gimana ekspresinya. Nah, jadi disesuaikan karena dia itu sebagai salah satu jembatan komunikasi juga antara teman dengar sama teman tuli. Nah, kita di sini disebutnya dengan teman dengar. Nah, ya kalau mereka teman tuli seperti itu. Jangan ada kata orang-orang normal. Nah, kita meminimalisir karena kan mereka juga sama kayak gitu, cuman berbeda kemampuan aja kan, seperti itu. Gitu. Kalau JBI ini Kak, di Kalsel itu ada banyak nggak orangnya? Atau kakak aja nih sendirian? Enggak. Kebetulan sebenarnya bisa dibilang tuh rata-rata teman-teman JBI ini rata-rata lulusan dari pendidikan khusus. Karena kan memang bisa dibilang berinteraksi dan memang ada mata kuliahnya kan, kayak gitu. Jadi bisa dibilang di Kalsel ini di bawah 15. Nah, cukup sedikit ya. Iya, SDM JBI di Kalsel ini memang minim. Beda sama daerah-daerah luar karena ya tadi tuh mereka pesimis dulu, takut salah mengartikan atau salah gimana mengisyaratkan dan lain-lain. Sebenarnya kembali lagi kepada niat sih. Niat kita kan misalnya memang mau bantu komunikasi ya. Nah, jadi luruskan niat. Kadang tuh mereka ada yang giat banget belajar, cuman ya tadi tuh belang kambingan ya. Nah, jadi kalau belang kambingan ya tadi tuh cepat lupa. Nah, sehingga bisa dibilang harus luruskan niat, kemudian terus intens harus komunikasi dengan teman-teman tuli walaupun nggak offline, bisa dengan PC tadi gitu. Iya, minim sih. Beda sama juga kemampuan dari teman-teman tuli di Kalsel ini bisa dibilang berbeda juga sama di Jawa ya, karena ya tadi tuh minimnya melibatkan teman-teman tuli, entah itu di suatu kegiatan yang melibatkan instansi atau apa, kan mereka kan kadang tuh dulu khususnya kan dulu pernah ikut sahabat difabel ya di Banjarmasin. Bisa dibilang dulu itu di tahun 2015 itu teman-teman difabel itu dikucilkan. Nah, dia minim pede karena ya tadi tuh belum ada kesempatan atau ruang untuk mengadvokasikan atau menyuarakan hak-hak disabilitas. Nah, kebetulan dulu waktu saya di tahun 2017 itu kan ikut sahabat difabel dan ada namanya organisasinya SAPDA, Sentral Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, itu sentralnya di Jogja. Tapi ada program di Banjarmasin, makanya Banjarmasin sekarang kan bisa dikatakan Banjarmasin kota inklusi ya. Nah, jadi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.